Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Mungkin video ini adalah video yang mungkin cepat sekali, biasanya rentan waktunya seminggu, tapi ya untuk beberapa hal memang harus dibuat cukup cepat. Jadi gini teman-teman, hari ini saya akan membahas drama web TV dari Disney Hotstar, judulnya Hubungi Agen Gue. Ini sama, dia adaptasi dari serial TV-nya Prancis Call Me Agent, tapi ya perspektifnya juga berbeda. Di sini sih pemainnya juga cukup banyak ya, ada Luna Maya, ada Happy Salma sebagai Gea, ada si Marisa Anita sebagai Cindy, Samo Rafael sebagai Bima. Dan banyak artis lain, ada Lindia. Kalau pemerintahnya ada Lindia Kando, Dunia Damara, Hana Alsarit, Yoga Pratama, Selvanava, Agni Prasista, Cico Kurniawan, Dea Panendra. Dan perannya kalian bisa tahu sendiri, ada yang beberapa yang sama. Misalnya Lindia Kando sama Lindia Kando, Tara Basro masih sama, Luna Maya masih sama, Panji sama. Kalau semua artis jadi agen hampir semuanya sama. Hanya beberapa artis yang diberikan peran yang lain seperti Doni Damara jadi Ricky Nugra, Hana Alarasi sebagai Amel, terus Yoga Pratama sebagai Yudis Maningka. Kesan saya nonton episode begini ya hampir sama dengan sinetronnya ya. Pertama ada konspirasi yang dimainkan Ricky, ada orang yang suka mendominasi seperti yang ada di dalam diri Amel, ada yang orangnya yang sedikit tertekan sendiri, sedikit juga belum bisa memikirkannya, itu si Yudis. Dan orang yang menurutku cukup benar-benar sebenarnya bisa menghandle secara kekeluargaan ya, secara perusahaan itu dia sosok yang benar-benar yang mempedulikan semua orang. Dia si Lindia Kando sendiri yang jadi agen paling tua. Mungkin dia adalah orang yang sangat mom in the group. Ada misalnya kan kalau di kelompok atau misalnya satu angkatan sendiri ada orang yang sangat bisa mengikat satu kelompok, misalnya sosoknya misalnya Roma sosok pengikatnya Toti, ataupun kalau di Chester City atau yang cukup mengikat semuanya, yang si antara ikat Gudogan ataupun Kevin De Bruyne. Mungkin saya salah, tetapi ya adalah sosok yang bisa mengikatnya lah. Itu terasa banget di sepanjang episode. Yang paling, walaupun kita tidak bisa mempungkiri bahwa yang paling sentral adalah bagaimana sosoknya Yudis itu benar-benar jadi core dalam cerita. Apakah dia cukup kuat dalam alasan, dalam pembentukan cerita itu kita bisa berdebat. Soalnya
menurutku akan lebih baik misalnya membuka perspektifnya dari Hana Al-Rashid maupun juga Pratama Yudis ataupun si Amel ke Ricky yang sifatnya sedikit bertolak belakang, tetapi Yudis ditampilkan sendiri sudah ada di tengah cerita. Dia ada sisi liciknya, ada sisi dia peduli dalam perusahaan tetapi dia suka akan uang. Ya, interesting kalau kita melihatnya bahwa sebuah drama series itu kalau yang paling penting adalah bagaimana bisa mencuri perhatian. Maaf, gigi saya baru ditambal jadi sangat khawatir tambalannya pecah. Nah, jadi itu bagaimana yang menurutku sosok Ricky dalam cerita ini sangat muncul dalam sebuah cerita, maupun hubungannya misalnya sama dengan Camilla yang merupakan anak dari pernikahan keduanya secara diam-diam atau bisa disebut perselingkuhan. Dia sifatnya yang benar-benar mendominasi walaupun yang bisa menekannya secara karakter ya si Amel itu sendiri, tetapi memang kesan ceritanya yang berani berbeda ya si Ricky ini. Walaupun hingga awalnya saya berpikir bahwa ini cerita Call Me Agent perspektifnya mulai dari artisnya sendiri ataupun dari agennya sendiri. Ya, akhirnya kita paham bahwa posisinya di agennya sendiri. Begitu kita nonton secara dalam, oh kan ceritanya ini di serinya ini fokusnya ke si Ricky-nya ini yang diperankan Doni Damara, dan itu cukup ya nyaman sih. Kita bisa berdebat karena beberapa ceritanya terlalu bagiku sedikit mendramatisir si keluarganya si Ricky, jalannya Ricky mencoba memberi jalan mengimbangi, tetapi kalau kita cukup mengamati alurnya ya beda jauh antara bagaimana Ricky masuk ke ruangan terus dia mau ke ruangan ditawarkan pindah perusahaan dan menarik semua artisnya tuh, jadi ya perspektifnya berbeda antara bagaimana usaha Lydia Kando ya sangat old school sekali menyelamat perusahaannya dengan Ricky yang berani ambil risiko ataupun ambil risiko, hingga terakhir pun ya cerita ini ya sangat Ricky sekali, sangat Doni Damara sekali, meskipun endingnya sih ya sedikit mencoba seimbang antara Amel yang akan mungkin difokuskan. Mungkin sekian dari saya. Jadi like video ini, tonton yang banyak-banyak karena sedang sedikit penontonnya. Kalau ada kritik dan saran tulis di komentar. Subscribe Pendapat Yosep, like video ini jika mau berinvestasi, dan saya juga butuh bantuan keuangannya untuk mengembangkan. Saya tidak bohong, silahkan scan QR kode di bawah ataupun Saweria di deskripsi. Terima kasih.